Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi min yaumina hadza ila yaumiddin. Syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di luar dugaan. Insyaallah subhanallah. Sebenarnya suatu kesempatan yang sangat baik kita bisorapah, ini namanya bisorapah. Sebenarnya beliau ini mau ke rumah Habib, hanya silaturahmi saja, silaturahmi mungkin bukan pikiran. Dan Habib juga sering mengikuti apa yang disampaikan oleh beliau di media dan mungkin ada koresponden, tapi koresponden tidak langsung nih, karena juga mengikuti apa yang kuliah dalam tausiah dan sebagainya. Mobil khusus di kesempatan berbahagia ini yang paling banyak sekarang ini trennya Gus Wafi ini membicarakan tentang nasab khusus nasab Pahlawi dan lain sebagainya lah. Tapi beliau ini yang harus tahu banyak juga membahas tentang masalah lintas agama, tentang ekonomi, Buddhisme, masalah agama, lintas agama, masalah ateis, masalah komunis, masalah macam-macam, dan berhubungan dengan pemahaman pemikiran Islam ini. Pemikiran Islam banyak sekali ya, dan dengan variannya, dengan beragamnya kita mendapatkan korespondensi masalah agama ini dari berbagai pihak. Tentunya kita akan lebih kaya dengan hasil keilmuan. Nah, di kesempatan yang berbahagia ini, karena kelas yang kami gabungkan adalah kelas fikih dan kelas usul, bertepatan yang dibahas masalah nasab. Memang basic ilmu daripada masalah nasab ini ada ilmu fikih dan juga ilmu usul dari bentuk ijtihadnya, dan fikih itu fungsi daripada dasar dari ilmu itu sendiri, walaupun kajiannya beragam. Masalah nasabnya ada membahas kajian historis, antropologis, ada sosiologis, dari segi ilmu jaring termasuk ilmu etnologi dan ilmu-ilmu yang berkembang ya, banyak sekali ilmunya. Saintifik ini kalau istilahnya yang akan mengikuti kemarin itu berikutnya dalam perdebatan itu ilmiah tidak ilmiah ilmiah tidak ilmiah. Jadi sebenarnya ilmiah itu kalau sudah didudukan pada posisi ilmunya kalau baru ilmiah Jadi kesempatan berbahagia ini kita akan dudukan posisi ilmunya memang di fikih ahwal syar'iyah. Jadi ahwal syar'iyah ini sifatnya pribadi, privat, ilmu ini fikihnya yang bahasan khusus yang berkaitan tentang nasab dan mungkin juga masalah-masalah lain, dan kita seluas-luasnya kita tidak mengikat. Gus Wafi harus cerita itu, dia mau cerita apa aja silakan, yang penting kalian simak. Mungkin ada hal-hal penting boleh, tidak bukan sesi tanya jawab, dan memang kuliah kita ini kuliah terbuka dan tidak tertutup nih. Mungkin ada kaitan dengan ilmu secara khusus, ilmu pendidikan usul, dan juga berkaitan dengan ilmu secara umum. Dan insya Allah lebih akrab lagi Habib dengan Gus Wafi ini, dia akan menjadi bagian dari kampus kita ya. Karena Habib ganteng nih, karena beliau ini memang sudah pantasnya bukan S3 ya, S4, S6, S5 ya. Karena pintar banget, aku jadi cerdas banget, karena ini Habib mau S1 dan dia secepatnya ini ketika kirim datanya aja ya. Habib garanti ya, lewat jam siapa? Ya sudah ya, ini kampus lama, kampus tua ya. Nah, jadi mau terima hari ini sudah terima beliau ini, dan sudah koordinasikan supaya masuk di wilayah kita ya. Kita punya sistem banyak, sistem blended, sistem apa macam kita ya, dan itu hanya tidak lebih hanya nulis-nulis. Dia suka nulis, udah sebenarnya sudah cukup ya. Nulis, ngajar, ya apa, hidup dia di situ aja.
Kalau orang hidup seputar itu sudah cocok saya. Dan saya Habib silakan kepada Ustaz Buswati, nama yang minta lengkapnya Abdul Wahid Muhammad Fuad. Kita harus tahu nama lengkapnya, Muhammad Fuad Wahid Abdul Wahid, dari Probolinggo ya. Karena bebas ada Bondowoso, abad Bondowoso, Kedaulatan Semarang, terus ke Palembang ya. Memang dari Jawa Timur juga ya, Pak Harunnya Jawa Timur sama ya. Dan akhirnya memang kali itu Betawi. Jadi Bondowosi, Palembani, Betawi. Betawi sekali ya. Logo ya. Silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Dengan fakir hormati Habib Fahmi Barun dan seluruh mahasiswa, mahasiswi yang sangat kami banggakan. Nama lengkap saya Muhammad Fuad Abdul Wahid. Saya dari Probolinggo, Jawa Timur. Saya lahir tanggal 29 Juni tahun 96. Jadi umur saya sekarang baru 28. Kemarin sempat ngobrol dengan beliau, ada nggak kuliah yang lewat online gitu? Kayaknya perlu juga ada di satu sebuah kayak guru yang ada kayak sedikit. Ternyata beliau ada, kalau ada, apalagi dulu Al-Fakir di pesantren Sidogiri. Sebelum di Pondok Sidogiri, Al-Fakir di pesantren Silati Malang, Jawa Tengah. Metode Silati ada istilahnya itu ya, metode cepat ada kitab. Setelah selesai, Alfiah sudah datang tahun 2008, kemudian lanjut ke Sidogiri ambil jurusan tafsir hadis. Pada waktu itu umur 16 tahun. Buku pertama yang saya tulis waktu umur 16 tahun itu namanya Keagungan Kerabat dan Sahabat Nabi, menolak Syiah. Ada 200 halaman menggunakan 30 kitab tafsir dan lebih 50 kitab hadis. Buku pertama. Buku kedua, Al-Fakir menulis tentang ayat dan hadis mutasyabihat, khusus menolak Salafi Wahabi, Syiah Salafi Wahabi. Karena Kiai di situ gini mengatakan Asy-Syiah abul wal Wahabi abur. Jadi berarti Syiah dulu baru Wahabi, tentang ayat dan hadis mutasyabihat. Dan terus setiap tahun tulis, dan terakhir kemarin yang Al-Fakir tulis tentang nasab. Sebelum itu sudah menulis tentang keagungan membongkar rahasia pemilik tanah Palestina. Itu alhamdulillah Habib, dari buku itu murni Al-Fakir sumbangkan ke Palestina sebenarnya. Dan sudah Al-Fakir sumbangkan sekitar hampir 150 juta dari buku tersebut, sudah sampai ke saudara yang ada di Palestina. Itu murni memang untuk mereka, karena kata Rasulullah, jahidul kufar wal musyrikin, yang pertama bi alsinatikum, dengan lisan. Kalau nggak bisa bi anfusikum, atau kita ikut perang, atau bi amwalikum, atau dengan harta. Jadi cara jihad itu ada 3 kan, ada alsinah, lisan, ada amwal kalau punya uang, atau anfusikum kalau kita ikut perang. Nah, seperti itu. Pada pertemuan pagi hari ini, sebenarnya dari kemarin siang belum tidur, ada tadi malam nggak tidur masih dari kemarin siang sampai detik ini. Tadi subuh kajian di Tangerang, setelah ini juga lanjut. Setelah dari sini insya Allah ke Cibinong, dan malam nanti terakhir di Masjid Besar Bintaro Jaya. Nah, itu jadi kalau
dari Allah yang berkaitan dengan pekerjaan orang mukallaf. Itu hukum. Dan hukum ini akan selalu berputar sesuai dengan ilatnya. Meskipun kadang tidak menggunakan ilat, tapi biasanya sesuai dengan ilatnya. Karena hukum ini berkaitan dengan pekerjaan orang mukallaf, jadi ya gak mau fikih berarti orangnya gak mukallaf gitu. Kayak yang membatalkan asal itu tidak terlalu mukallaf kayaknya. Karena ada yang bisa bicara dengan sumur ya. Kan tidak terlalu mukallaf kan? Karena menolak fikih. Dari awal mereka sudah gak mukallaf. Dari definisi hukum sudah gagal mereka. Ya seperti itu. Ada yang sedikit-sedikit ketemu Nabi Khidir. Ya, mimpi Nabi Khidir itu kayak sudah punya WA-nya gitu. Padahal Nabi Musa saja ketemu Nabi Khidir itu apa? Majma'al bahraini au awdiyahu. Susah Nabi Musa itu pengen ketemu Nabi Khidir. Kok ini orang-orang ini kayaknya sebenarnya enak ketemu Nabi Khidir. Bisa. Ini Nabi Khidirnya orang mana katanya? Apa takutnya salah orang gitu. Sehingga ketika definisi hukum itu adalah arahan dari Allah yang berkaitan dengan pekerjaan mukallaf, maka di sana para ulama memberikan beberapa contoh mengenai hukum. Nah, bab nasab ini murni fikih sebenarnya. Sejarah itu sebagai syawahid saja. Kenapa kok murni fikih? Kita bisa melihat dari cara menetapkan sebuah nasab. Ada beberapa. Sayyid Mahdi Ar-Rajai sebenarnya kalau boleh jujur dalam hal nasab rata-rata kitab yang dipakai itu kitabnya orang Syiah. Kenapa kok menggunakan kitab Syiah? Dalam hal ini Syiah itu fiqh. Atau bisa cek ya, Syiah itu dalam hal ini fiqh. Dan syarat hadis Imam Bukhari saja kan rawi-rawinya banyak yang Syiah kan? Selagi tidak menyebarkan pahamnya dalam teks atau dalam ilmu yang dia kaji, dalam hal ini ilmu asal, tidak menyebarkan pahamnya, kemudian dia tidak mengajak orang dalam hal kebid'ahannya, maka kan sebenarnya ya masalah kan seperti itu. Nah, cara menetapkan hadis ini memang murni fikih. Yang pertama, saya Mahdi Rajai punya kitab namanya Al-Muqtidun. Kalau di lewat internet downloadnya itu ada 3 juz. Di juz pertama beliau mengatakan ayyurahu khattun nasabah mawsuqun bihi yu'rafu khattuhu wa yatahaqqaqu. Nah, syarat ada bukan syaratnya, toroik atau turuk. Toroik itu wazannya manfa'il ya syibbu mafa'il kalau di alfiyah maupun lijarki musybihi mafa'ilan awil mafa'ila liman ingkar. Toroik cara, berarti kalau cara kan bisa pilih satu kan gitu loh. Yang pertama ayyuro khatun nasabah. Nah, ini diperhatikan karena mereka ini memaknai saja itu sampai memperkosa dalil mereka. Ayyuro khatun nasabah kan dibaca naibul fa'il. Ada catatan ahli nasab. Beberapa hari lalu saya bertemu dengan Kori, ya yang ngakunya orang Aceh tapi wajahnya seperti Bangladesh. Kori itu mengatakan membaca lafaz ini dengan ayyaro khatun nasab. Saya membaca ayyuro khatun nasab. Sebenarnya tidak masalah. Yang masalah ternyata dia memaknai fa'ilnya harus nasabah dan maf'ulnya juga harus nasabah. Nah, ini syarat yang mereka tetapkan cabang pribadi. Ayyaro khatun nasabah. Ada seorang ahli nasab melihat catatan ahli nasab. Nah, ini sudah pemerkosa dari ini. Dan tercatat seperti itu. Makanya kenapa saya membaca dengan konteks naibul fa'il ayyuro bukan ayyaro, itu lebih mafhum. Ada catatan ahli nasab, kemudian tertahqiq, terkonfirmasi dan terbukukan. Mudah-mudahan selesai. Ya. Kenapa kok harus nasabah? Ini nasabah bermakna ahli nasab, bukan nasabah BRI ya. Jangan salah paham. Kenapa kok harus nasabah? Karena memang bidangnya
Nasabah itu sudah bidangnya masalah nasab itu. Oh, andaikan nasabah salah, tetap dapat satu pahala kan begitu dalam hal nasab. Hadisnya wa idza kamal hakim menjadi fa asoba falahu ajrun. Kan begitu. Kalau benar dapat 2 pahala. Hakim ya, lafalnya al-hakim, idza hakama al-hakim. Kalau bukan al-hakim, maka Al-Qur'an bi ra'yihi fa asoba faqad akhta, tetap salah. Nah, ada catatan ahli nasab satu. Selesai. Yang kedua, ada syar'iyah bayinah syar'iyah bi syahadati rajulaini adlaini. Ini murni fikih. Ada 2 saksi. Saksi syahadah ini kan konteksnya apa fikih. Ada 2 saksi yang adil yang kemudian mereka paham masalah nasab, mengakui nasab orang itu. Berarti ini nasab jarak dekat, kebanyakan jarak dekat. Yang ketiga sama, mirip-mirip dengan yang nomor 2. Apa salah satu caranya? Ayat tarif abun libni. Ada pengakuan seorang ayah kepada anak. Ini jarak dekat. Nah, kalau jarak jauh itu sebenarnya menggunakan 2 cara. Yang pertama, ada kitabnya ulama nasab. Yang terakhir apa? Syuhrah wal istifadhah. Ingat ya, saya garis bawahi lagi. Ini cara, bukan syarat ya. Kalau cara itu bisa milih satu. Nah, pertanyaan Imaduddin faqad hadamadin. Pertanyaannya itu semuanya ditanyakan. Mana syuhrah wal istifadhah sejak zaman Ubaidillah. Ya, Ubaidillah yang mereka tanyakan itu. Dan mana kitab nasab sezaman. Dan double pertanyaannya. Ini sebenarnya sudah korupsi ya. Sudah korupsi dan padahal semua para ulama tidak ada yang mengatakan keempat-empatnya ini adalah syarat. Tidak ada. Harus terpenuhi semua, tidak ada. Tapi lafaznya menggunakan toroik atau turuk yang artinya cara salah satu saja bisa. Loh, kenapa kok salah satu saja bisa? Gitu loh. Apakah ada dalilnya? Ada. Rasulullah SAW ketika didatangkan oleh seorang perempuan, ditanyakan dari bani apa, dia jawab selesai. Rasulullah dan tanya-tanya lagi. Masa Rasulullah SAW nanya kemana kita? Apalagi ditambahi syarat 5 apa? Tes DNA aku, kata dia. Kita ada kan? Video kita tes DNA aku 5 yandari anamu bimbulin nabi. Sejak kapan tes DNA itu bahasa Arabnya tes DNA aku? Tinggal ditambah. Kalau Ustaz kitab pun, kalau lapangan alun-alun gitu. Tinggal dikasih kan dulu. Jadi ini kan sudah ngawur, gak mau kalimat mereka. Karena sudah hukumnya sudah rancu. Dari definisi hukum mereka sudah rancu. Nah, kemudian ketika para ulama tidak ada yang menyebut dari misalnya sebuah syarat, maka yang nomor 4 adalah syuhrah wal istifadhah. Nah, apakah syuhrah wal istifadhah? Syuhrah ini terkenal. Istifadhah ini asyahadah bin tasamuh. Coba lihat di Rawdatul Talibin, di kitab Tuhfatul Muhtaj, Bughyatul Muhtaj, Nihayatul Muhtaj, semuanya. Istifadhah artinya asyahadah bin tasamuh. Persaksian gara-gara dengar. Oh, saya sudah dengar bahwa orang ini anaknya ini. Sudah masyhur. Didengar kalau dia ini anaknya simpulan. Syuhrah wal istifadhah itu kalau kita buka kitab fikih dari yang paling kecil sampai yang paling tebal, la yushtaratu fi syuhrah wal istifadhah amudun nasab muttasil. Tidak disyaratkan dalam syuhrah wal istifadhah adanya amudun nasab, mata rantai nasab yang muttasil. Tidak wajib sudah. Kalau sudah ada syuhrah wal istifadhah, tidak wajib. Jangan kemudian amudun nasab ditanyakan, syuhrah wal istifadhah ditanyakan, kita sesama ditanyakan. Itu double kuadrat korupsi namanya itu. Karena para ulama fikih hanya menyebutkan ini sebuah cara, pilih satu. Gitu. Bukan semua harus terpenuhi, enggak. Dan syuhrah wal istifadhah ini sudah dipakai sejak zaman Nabi. Syuhrah wal istifadhah. Saya kasih tahu gini, syuhrah wal istifadhah ini ya. Cara kerja syuhrah wal istifadhah dalam fikih. Begini. Istilah dalam nasab itu kan ada beberapa. Ada yang pertama nasab sahih, sahihun nasab. Apa sahihun nasab? Jelas ya. Sahihun nasab, nasab yang sahih adalah nasab yang diakui oleh ulama nasab tanpa terkecuali. Gampangannya seperti itu.
ada maqbulun nasab. Apa maqbulun nasab? Alladhi thabata nasabuhu inda ba'din nasabi wa akarahu akhar. Ada perbedaan pendapat antara ulama nasab. Satu mengatakan nasabnya sambung, satu mengatakan putus. Itu makbul, masih diterima. Dan Ba'alawi tidak masuk kepada makbul. Kenapa? Sampai detik ini saya tidak pernah menemukan ada ulama dengan titel nasabah yang mengatakan Ba'alawi putus. Tidak ada. Yang ketiga, ada istilahnya mardudun nasab. Nasab yang ditolak. Siapa itu? Walladzi manibta'a ila qabilah wa lam yakun minhum. Ngaku-ngaku Ba'alawi padahal dia bukan Ba'alawi. Gitu. Manibta'a ila qabilah wa lam yakun minhum. Summa alimu tilkal qabilah bi butlane. Kemudian Ba'alawi yang lain tahu kalau dia ini bukan Ba'alawi. Summa mana'uhu an da'wahu. Kemudian Ba'alawi yang lain ini melarang dia untuk ngaku-ngaku. Maka fasara hukmuhu indan nasabah annahu mardudun nasab. Konteks yang seperti ini menurut para ulama nasabnya ditolak. Ngaku-ngaku Hasani, ternyata Hasan yang lain bilang oh dia bukan Hasan. Ngaku-ngaku Husaini, yang Husaini lain bilang oh dia bukan Husaini. Ini kasusnya seperti ini namanya mardudun nasab. Nasabnya ditolak. Ada yang terakhir, nah ini coba istilah atau cara kerjanya di sini. Ada namanya masyhurun nasab. Apa masyhurun nasab? Man ishtahara nasabuhu wa lam yu'raf. Orang yang nasabnya masyhur, dia sebagai keturunan Nabi, tapi tidak diketahui secara amudun nasab. Itu nasabnya masyhur, diterima. Kenapa sih kok syura wal istifadhah ini kok diterima? Semua ulama fikih menjawab dengan satu alasan, tidak ada yang lain. Coba antum kalau antum mengkaji ya syura wal istifadhah. Semua ulama nasab mengatakan, semua ulama fikih mengatakan, kenapa syura wal istifadhah menjadi salah satu menetapkan nasab? Karena nasab ini bukan amrun qat'i. Ingat, amrun dzanni nasab ini. Qat'i. Qat'i itu kebenaran 100%, sama dengan kamu nyentuh api panas, nah itu qat'i itu. Kalau saya mengatakan saya tahu api itu panas, tapi hanya kabar dari orang, itu masih dzanni. Tapi kalau tangan kamu dicelupkan ke api, kamu merasa panas, nah itu qat'i kamu 100%. Nah, nasab ini kata para ulama semuanya itu amrun dzanni, yang keyakinannya 80% ke atas, bukan qat'i. Kenapa? Yang qat'i itu hanya seorang suster yang tahu anak itu lahir keluar dari rahim ibunya. Itu qat'i. Jadi kalau kita bersaksi ini, Sayyidina Ubaidillah melihat mungkin di rumah sakit ya, keluar dari rahim seorang ibu, Sayyidina Ubaidillah baru menurut suster ini bisa berkatakan dia melihatnya secara qat'i. Nah, nasab ini gak qat'i. Semuanya nasab ini qat'i. Sehingga syura wal istifadhah di sana masuk. Itu alasannya para ulama seperti itu. Semua kita pikirkan. Kenapa syura wal istifadhah ini bisa yu'tabar fi itsbatin nasab, bisa dianggap gitu? Karena ini bukan perkara qat'i, ini dzanni. Seperti itu. Ini kalau benar-benar pakai fikih ya. Apakah gak kuat? Seumpama sampai ditentang. Loh kalau perkara dzanni berarti ya hanya perkiraan saja, kan seperti itu, hanya perkiraan saja. Di dalam konteks fikih, ingat, fikih itu tidak anti kepada sains. Fikih itu tidak anti kepada alat canggih zaman sekarang, tidak. Tapi fikih itu wajib hati-hati. Secanggih apapun alat tersebut, kalau tidak yartaqi ila dzann, maka ditolak. Contoh, kalau secanggih apapun alat itu, tapi tidak dapat meyakinkan 80% ke atas, maka fikih akan menolak. Contoh, nikah lewat video call, pernah tahu? Nikah lewat video call dari 100% ulama, hanya mungkin 1% ulama dari kalangan mazhab Hanafi yang membolehkan. Padahal secara akal video call itu lebih otentik, maksudnya sudah otentik, gak mungkin penipuan kan? Tapi fikih ternyata menjawab harus hati-hati.
satunya muhafadzatun nasli, menjaga keturunan sehingga zina itu diharamkan. Mazhab Hanafi yang memperbolehkan nikah lewat video call itu dengan syarat yang sangat banyak sekali. Salah satunya, saksi saya harus ada di tempat perempuan, saksi perempuan harus ada di tempat saya, baru sah. Maharnya pun agak mahal kalau mazhab Hanafi, lebih mahal daripada mazhab Syafi'i. Kalau di Jakarta kayaknya semua mazhab mahal. Kalau di Jakarta itu ya. Iya, kalau di rumah saya kan 500.000 dapat yang soleh aduh. Di sini 5 juta dapat yang soleh. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi bukan berarti Islam itu tidak anti kepada alat kami, tidak. Tapi kehati-hatian muhafadzatun nasli itulah yang diislamkan. Menjelmakan poliandri diharamkan. Kenapa? Kalau sampai perempuan punya suami banyak, nggak tahu anaknya siapa, ini kan seperti itu. Tetap Islam itu, dan tidak ada agama seketat agama Islam. Sampai bisa buktikan artinya, saya sudah belajar bahasa Ibrani sudah belajar bahasa Yunani sudah, bahasa Suryani saya nggak bisa. Suryani saya nggak bisa, karena apa? Nggak tahu ujungnya saya di mana. Sudah. Dan bahkan nanti akhir Oktober ini ada pendeta akan diskusi satu lawan satu. Namanya pendeta Isra Sohu, coba lihat. Ya, dia itu minta apakah Muhammad atau Paulus yang bisa dijadikan panutan, itu temanya di Surabaya akhir Oktober ini. Selesai pendeta. Nah, sampai cari sudah agama seketat umat Islam, tidak ada. Nah, sehingga ketika syura wal istifadhah ini bisa dijadikan dalil, maka orang-orang yang mendengarkan atau masyhur itu juga harus orang-orang yang kredibilitasnya bagus. Makanya syarat hadis sahih kelima-limanya itu membahas tentang kredibilitas seorang rawi. Gimana rawi ini, jujur nggak orangnya, harus mutasil nggak, harus adil nggak, adalatul rawi, malakatul tahmil wala mulazamati taqwa wal nubuwah. Sebuah kriteria, sebuah sifat yang membawa dia untuk selalu menjaga muru'ah dan ketakwaannya. Harus dobat cekatan, harus tidak terjadi syak, tidak ada pertentangan antara rawi fiqh dengan rawi yang lebih fiqh, tidak terjadi ilat, wasfun khafiyun yaqdahu anil qabul. Nah, hal-hal seperti itu ya. Makanya syukur istiqomah pun itu sangat ketat sekali. Tidak kemudian kita langsung terima saja kayak cerita Maling Kundang. Sampai percaya cerita Maling Kundang? Percaya enggak? Kalau kemudian ada batu yang mirip-mirip orang sujud, wah itu pun. Sebenarnya cerita seperti itu kalau untuk motivasi bagus, tanpa meyakini kebenaran ceritanya ya, motivasinya. Makanya kita tahu kitab Durratul Nashih. Kitab Durratul Nashih kan rata-rata hadisnya dhaif. Kenapa rata-rata hadisnya dhaif? Pengarang Durratul Nashih ini mazhabnya Hanafi. Dalam teori ilmu hadis, mazhab Hanafi itu lebih mementingkan isi, bukan sanad. Itu. Makanya lebih ke motivasi gitu. Nah, seperti itu filosofinya. Jadi cara penetapan asal itu sebenarnya sudah. Dan sampai detik ini, apakah ada kitab sezaman? Ada, kitab sezaman ada. Buku yang sekarang mau dicetak 500 halaman itu, Al-Fakir, Beb Hanif, sama salah satunya Musrumen Abbas sudah menemukan kok abad kelima karena bukunya sudah ada yang diminta. Setelah itu diminta tes DNA. Nah, tes DNA, apakah dalam kajian fikih tes DNA diterima? Ternyata tidak. Tes DNA itu kasus-kasusnya kan kalau dalam musyawarah basul masail sejauh yang Al-Fakir ikuti, untuk lahir ayat hilalnya dilihat, itu pun kalau kita tanya kepada profesor di barat, tes DNA ini tidak ada profesor barat yang mengiyakan atau meng-ACC bahwa tes DNA ini bisa untuk nasab jauh, tidak ada. Kalau yang ngarang tes DNA yang bilang tidak ada, ini yang sekarang ini ikut siapa kan seperti itu.
ada dokter, ya, di pengikut mereka itu ada dokter pakan ikan nila dan mujair mengatakan DNA wajib untuk orang yang ngaku-ngaku keturunan Nabi. Seharusnya sebelum dia meneliti DNA, karena dia itu dokternya tentang ikan mujair, coba teliti mujair ini nasabnya kemana? Soalnya rata-rata tambak ataupun tempat yang ada mujairnya itu memang ada dalam sendirinya kan ikan itu kan. Siapa tahu itu keturunan dari ikan hiu atau apa. Sebelum membahas nasabnya orang, nasabnya sendiri nggak jelas itu. Nasabnya sendiri nggak jelas. Nah, sehingga nasab ini apa kaitannya dengan muhafadzatul irbi? Wajib kita itu menjaga nama baik orang. Di dalam konsensus dan musyawarah ulama di Mekah pada tahun 2000-an yang salah satunya juga disahkan oleh Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Beliau mengatakan apa? Orang yang masih mengatakan basmah wirafiyah atau tes DNA, menuntut tes DNA padahal nasabnya thabata fi dhahiri syar'i, sudah ditetapkan secara zahirnya syarat, maka orang ini kena haddul qadhaf. Kenapa kok kena haddul qadhaf? Karena orang ini sama dengan mencemarkan nama baik. Dan termasuk yang membuat kafir kata Rasulullah, ifnani khoslatani finnasi huma bihim kufrun, kan begitu. Ada dua perkara yang menyebabkan orang itu kafir kata Rasulullah. Yang pertama an-niyahah 'alal mayyit, meratapi mayat seolah-olah gak percaya sama takdir Allah, ya, terlalu sedih gitu. Yang kedua adalah at-ta'nu fil ansab, mencaci maki nasab orang. Al-Imam Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir mengatakan maksud ta'an fil ansab adalah binahwil qadah fi nasabin thabata fi dhahir syar'i. Jadi contoh yang menyebabkan kafir itu bagaimana contohnya? Seperti dia mencaci maki nasab orang yang telah ditetapkan secara zahirnya syarat. Kata Imam Munawi seperti itu. Ditambah lagi oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari Syarah Bukhari. Maksudnya at-ta'nu fil ansab adalah seperti orang yang binahwil qadah bidunil ilmi, mencaci dengan tanpa ilmu, mencaci dengan tanpa ilmu. Nah, itu terjadi. Dan syarat menjadi seorang nasabah, ini syarat pertama. Syarat pertama aja sudah gak ada yang dulu sih. Yang pertama apa syaratnya seorang ahli nasab? Ayat tasifa bil ilmi wasit, ilmunya luas. Wa yatabahhar fima yaktubu, mendalam mengenai apa yang dia catat. Ini kan hasilnya cuma Google kan, nggak bisa. Lalu dikatakan tesis, enak saja kata saya. Berarti kuliah itu paling enak di zaman sekarang. Tinggal cuma Google, aku tesis, diakui di depan dulunya sendiri, nggak usah dites oleh siapapun. Jadi tesis kan enak kalau Google. Dan ternyata tesisnya Iman ini pernah ada kabar, pernah dicek, pernah dikaji di sebuah universitas. Kenapa kok tidak di-live-kan? Karena gak perlu. Kita ketika menyampaikan karya-karya Imanuddin ini kepada ulama-ulama nasabah di Nagoba-Nagoba, diketawain yang dia berdua. Kenapa diketawain? Karena saya gak ilmiah memang. Gak ilmiah. Nalar tasawurnya sudah, kalian kalau belajar mantik, dari syakil itu salah semua gitu. Dari syakil 1, 2, 3, 4 tak masuk, tidak ada yang masuk. Beda memang karya ilmiah dengan karya comot yang tidak ilmiah. Nah, yang pertama, wa yatabahhar fima yaktubu. Syarat pertama menjadi seorang nasabah, dia harus tabahhur, benar-benar mendalam tentang apa yang dia catat. Wa ayyakuna daqiqan fi ifbarihi, teliti ketika menetapkan. Muhaqqiqan fi ma yudawwin, ketika membuat buku dia itu benar-benar sudah mentahqiqnya. Wa qawiyan bi hujjatihi, kuat hujahnya, bukan diajak diskusi kamu sana kamu sini. Mustakmilan li syuruti ilmin nasab wa thawabitihi wa thawabitihi, harus sesuai dengan batasan-batasan ketetapan ilmu nasab.
kitab sezaman itu jadi cara bertanya sama. Secara usul fikih kita tanya begitu kan salah kan? Kayak orang Wahabi, kita maulid Nabi, mana dari hadisnya Nabi bermaulid? Cara bertanya aja salah. Kenapa? Usul fikih itu sudah sepakat para ulama al-adillah asy-syar'iyyah yang fi mattafaqu alaihi ulama, yang disepakati ulama ada 4 kan? Quran, sunnah, qiyas, ijma', kan itu kan? Ijma', qiyas. Yang disepakati kan 4. Ketika kita menetapkan harus ada di satu dalil, itu salah. Mana hadisnya Nabi Muhammad bermaulid Nabi? Salah. Mana ayat Al-Quran Nabi Muhammad bermaulid Nabi? Salah. Karena dia membatasi dalil cuma 1 gitu loh. Padahal dalil ada 4. Sama seperti mana kitab sezamannya, padahal sudah salah. Apakah ada kitab sezaman? Ada. Nanti kalau itu sudah disebarkan, itu akan disebarkan secara gratis. Itu akan disebarkan ada mushalawan tebel dari abad 5 ke 4 sudah ada sebelumnya. Akan disebarkan secara gratis ke beberapa orang, dan bagi yang enggak kebagian buku nanti sudah kita buatkan website di Google. Jadi nanti websitenya itu bisa dibuka, itu dari Musnad. Nah, ilmu nasab ini perlu diketahui, ilmu nasab ini kan fikih, jadi jauh lebih enteng daripada hadis. Nah, kita ketika meneliti tentang Ubaidillah ini, tentang Al-Faqihul Muqaddam dan lain-lain, ternyata tercatat dalam kitab Musnad, dalam riwayat-riwayat Musnad Tirmidzi, Imam Tirmidzi ada. Seharusnya kalau dalam kitab Musnad ada, itu berarti ada orangnya. Kenapa? Verifikasi hadisnya lebih ketat daripada ilmu nasab. Itu hadis ini lebih ketat. Dulu ketika orang zaman tabi'in ya, ketika ada orang menyampaikan riwayat, apa yang mendengarkan? Samulana rijalakum. Ketika menyampaikan riwayat, samulana rijalakum. Coba buktikan siapa rawi-rawi yang sampai kepada kamu, sebutkan rawi-rawinya. Ketat banget kan? Sampai jarh wa ta'dil. Jarh wa ta'dil itu Imam Ahmad bin Hanbal dikira banyak memusuhi ulama, padahal tidak. Kencing berdiri saja itu bisa menurunkan hadis dari sahih menjadi dhaif. Ketika rawinya ini kencing dalam badan berdiri, itu bisa mengurangi derajat. Sampai Imam Ahmad ditanyakan oleh salah satu ulama, "Wahai Imam Ahmad, kenapa Anda sering mengkritik para ulama? Apakah Anda tidak takut dimusuhi orang banyak?" Apa kata Imam Ahmad? "Karena ini untuk menjaga hadis, maka seluruh orang menjadi musuh saya. Lebih saya takuti ketika di akhirat akan menjadi musuh Rasulullah SAW." Kata Imam Ahmad, untuk menjaga hadis, bahwa hadis ini disampaikan orang-orang yang benar-benar bersih gitu. Jadi lebih ketat hadis. Nah, kalau di Musnad hadis ada nama Ubaidillah, nama-nama Al-Faqihul Muqaddam itu ada di Musnad Tirmidzi, ada di Musnad Al-Hilal ada. Maka seharusnya apalagi di ilmu nasab. Nah, mereka memberikan syarat lagi. Enggak, pokoknya harus kita nasab yang sezaman begini. Oh, ini mereka ini sebenarnya apa ya? Ya, gampangannya kita sedang melawan orang yang bekerja. Mereka ini bekerja, makanya semangat. Jadi terus habis tes DNA nanti ada lagi Yahudi. Padahal kalau kita buka kitab sejarah, yang menjajah Indonesia 3,5 abad itu Habib kan? Habib bukan. Yang kemarin korupsi 271T itu Habib. Hotel ini singkatannya orang Kristen. Yang 3000T hotel, yang 7000T hotel. OPM Habib OPM. Hotel juga itu orang Kristen. Jadi apa sih? Maksudnya mereka itu sampai seperti itu. Kalau kita berpikir jernih, tapi kalau kita menjawab secara singkat, mereka dibayar. Ada nggak buktinya? Jadi kita bukan sedang melawan orang ahli fikih. Membangunkan orang yang pura-pura hidup itu lebih sulit daripada membangunkan orang yang hidup beneran. Betul? Seperti itu. Kajian ini SDNA masuk SDNA. Karena syak saja tidak. Jangan toh syak saja tidak SDNA. Suatu saat ada alat yang lebih canggih daripada DNA. Ya kita lihat. Kalau memang yartaqi ila ton, boleh. Kalau tidak, ya tidak. Makanya nanti ada ulama fikih. Ulama fikih itu
sebelum kita masuk ke tema yang lebih berat itu masih mukaddimah ya. Mungkin ada tanya jawab.